memahami atau menguasai bidang masing-masing. Kalau kau suka kesenian, ya kau kuasai bidang kesenian. Kalau kau suka matematika, kau kuasai bidang matematika. Kalau kau suka fisika, kau kuasai bidang fisika. Kalau kau suka membaca, kau kuasai bidang membaca. Literasi manusia diukur dari sejauh mana orang tersebut menguasai bidangnya, menguasai minatnya. Nah, pertanyaannya kemudian teman-teman, sudahkah kita mendeteksi bidang kita masing-masing? Sudahkah kita mengetahui apa sih minatnya? Kalau saya minat bermain bola, saya kuasai bermain bola. Kalau saya minat di bidang bahasa Indonesia, saya kuasai bahasa Indonesia. Nah, sebelum menguasai semua bidang-bidang itu, kita harus cari tahu dulu jati diri kita di mana. Mau saya sebenarnya ini cenderung gimana sih? Apakah saya lebih cenderung ke pelajaran bahasa Indonesia? Kalau begitu, geluti. Apakah saya cenderung di wilayah kesenian? Kalau begitu, geluti kesenian. Apakah saya cenderung di wilayah agama? Kalau begitu, geluti agama. Kalau kuliah nanti ambil jurusan agama. Yang menggeluti kesenian, kuliah nanti ambil jurusan kesenian. Yang geluti matematika, kalau kuliah nanti ambil jurusan matematika. Itulah yang dimaksud dengan literasi manusia. Seseorang memiliki literasi manusia yang tinggi ketika dia memahami apa yang digeluti. Nah, ketika Anda tidak paham terhadap apa yang kau geluti, percuma kamu geluti bidang itu. Nah, makanya teman-teman sekalian, mulai dari sekarang, mari kita renungkan kembali apa sebenarnya ini bakat, apa sebenarnya ini minatku, bidang apa sebenarnya yang bisa saya kuasai, supaya kita bisa memilih nantinya bahwa jalan inilah yang saya tempuh. Ya kan? Kalau Anda ahli di bidang politik, ya persiapkan memang diri untuk menjadi politisi misalnya. Ahli di bidang matematika, persiapkan memang diri untuk ahli di bidang matematika dan seterusnya. Dan saya pikir hari ini belum terlambat teman-teman. Masih ada 6 tahun lagi 2030 bonus demografi. Masih banyak kesempatan kita untuk menentukan bahwa inilah bidangku dan bidang inilah yang saya akan geluti. Dengan begitu, ketika Anda paham terhadap bidangmu, berarti literasi manusia kamu, literasi manusia kalian itu berada di tingkat tertinggi. Jadi ukuran untuk mendeteksi tinggi tidaknya literasi manusia seseorang dilihat dari sejauh mana dia menguasai bidangnya. Semakin dia menguasai bidang yang digelutinya, maka semakin tinggi literasi manusianya seseorang. Jadi ukurannya itu di teman-teman sekalian. Kalau mau semua. Mohon menyimak dan kayaknya masih semangat nih. Belum lapar nih. Belum lapar. Ya, selanjutnya Pak Ketua itu dari Kak Ilo yang bernama Samin. Sama-sama ada ini dia juga berdeklarasi. Dia aktif di penerbitan, dia bikin buku teman-teman. Coba kayaknya dia penulisnya, Kak Ilo kami yang bikin buku. Jadi dia mereka membantu tugas. Beliau tulis, dia bikin buku juga, ada tulis perpustakaan. Jadi mungkin nanti dia akan bahas perpustakaan dan membaca sebagai aktivitas yang asik deh. Ya jadi saya terkait ke Kak Ilo untuk menceritakan apa yang ingin disampaikan. Sebagai ustaz palsu, kalau itu dia ustaz asli dan ustaz palsu. Karena saya mengajarnya matematika dan bahasa Indonesia. Ternyata pedang kalau ya saya memang jurusan matematika sama yang Ustaz Saiful, tapi karena bisa nulis buku dan mempelajari bahasa Indonesia, akhirnya saya mempelajari juga di bahasa Indonesia dan mengajar juga tentang kuliah penelitian di secara formal di kampus-kampus. Apalagi saya juga bisa main teater, bikin puisi, bikin cerpen, bikin artikel,
Salah satunya cita-cita saya adalah menghafal kitab gitu. Karena yang saya tahu cuma juz 30 dan mulai dari Qur'an Subirabina sampai di Aduha paling banyak itu selama saya hidup. Jadi kalau teman-teman bersyukur, karena saya juga anak pesantren. Tapi kalau teman-teman bersyukur karena teman-teman sekolah di pesantren, modalnya banyak. Jadi banyak ayat yang bisa digunakan atau dihafal untuk merayu malaikat dan Tuhan. Jadi kalau saya kan ilmu duniawi tadi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurfadila dari kelas 12 Madrasah Aliyah. Pertanyaan saya, lebih afdal mana atau yang lebih bagus yang mana? Membaca buku atau membaca di media elektronik seperti media sosial dan lain-lainnya?
Menyenangkan. Mungkin Milo bisa mulai dulu. Dulu saya jawab dulu pertanyaannya yang di depan, membaca. Apa sebenarnya itu membaca? Membaca definisinya atau pengertiannya. Membaca itu adalah keterampilan menangkap pesan. Contoh begini, kalau saya lempar kue, apa yang kita tangkap? Nah, kue kan? Kalau saya lempar buah, apa yang kita tangkap? Buah. Kalau saya lempar kata-kata, apa yang kita tangkap? Ya, wah betul makanannya. Jadi pesan. Jadi kalau saya lempar kata-kata, yang kita tangkap adalah makanannya atau pesannya yang tidak kelihatan. Jadi semacam lemparan. Jatuh kalau yang begini, jatuh kalau yang begini, ada juga begini dari bawah, ada yang begini, banyak lemparannya. Jadi dan itu semua berarti kita ada menangkap ini. Dan apa yang kita lakukan itu menghasilkan pengetahuan, dan pengetahuan itu bermanfaat bagi kita dan orang lain, maka itu adalah literasi. Jadi apapun yang kalau kalian lakukan, jadi itu kan hanya membaca ya, bisa menulis, bisa menonton, bahkan main game sekalipun. Ketika dia mendapatkan pengetahuan dan kebermanfaatan untuk diri dan orang lain, maka dia adalah literasi. Jadi kalau kalian mau berliterasi atau memiliki literasi yang tinggi, maka lakukan apapun itu. Tapi dengan catatan apa yang kalian lakukan itu ada unsur pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari yang kita lakukan. Dan yang kedua ada unsur kebermanfaatan terhadap apa yang kita lakukan ini. Misalnya ada yang mau main Mobile Legends, unsur pengetahuan yang bisa kita dapatkan kan bahwa kita tahu bahwa di setiap negara ternyata ada hero-nya. Di Indonesia misalnya ada kaca, di Spanyol dan seterusnya, itu kan ada pengetahuannya. Tapi kita hanya sebagai teman-teman pastikan bahwa permainan game itu bermanfaat bagi diri dan itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini kan kita hanya sekedar bermain game tanpa memperhatikan apakah itu bermanfaat atau tidak. Bagaimana cara supaya main game itu bermanfaat? Bukan satu hari itu sekedar hiburan saja. Jangan setiap saat bermain game, bukan justru merugikan. Game bermanfaat ketika kita memanfaatkan itu hanya dalam posisi bahwa kita ingin menghibur diri misalnya. Nah, menghibur kita tak ada bermain game. Kita tidak perlu meluangkan waktu sebanyak-banyaknya untuk bermain game. Nah, kata kunci literasi teman-teman, semua yang kita lakukan memiliki unsur satu, ada pengetahuan yang kita dapatkan dari yang kita lakukan itu, dan yang kedua bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Itu yang dimaksud dengan literasi. Jadi maka betul sekali kata-kata dari kalian untuk literasi bukan hanya membaca, karena banyak sesuatu yang bisa kita lakukan di luar dari membaca yang bisa menjadi pengetahuan. Bisa Dibaca dulu ya, jangan dijual, jangan simpan. Dibaca. Dibaca. Ya sampai di dalam. Kemudian yang kedua, ada posting di Instagramnya, ada ini. Posting di Instagramnya. Terakhir, ini Pak. Yang ketiga. Oke. Oh, bersama lagi, bersama depan. Sekian.